Selamat siang Sobat Bahari, selamat datang di FB Live Yamaha Outboard Motor Indonesia. Seperti biasa, hari ini kita akan lakukan live streaming untuk membahas mesin-mesin Yamaha. Jika sebelumnya Sobat Bahari ditemani oleh Stefan dan Seta, kali ini saya akan membawakan acara ini di beberapa menit ke depan. Perkenalkan, saya Agus, saya training koordinator di PT Karya Bahari Abadi. Saya berada di KBA Bali Office, Jalan Bypass Gusti Ngurah Rai, nomor 499. Tepatnya kita ada di ruangan training di lantai 3. Nah, kali ini kita akan coba bahas terkait tips untuk menjaga performa mesin 2 tak. Mesin Yamaha yang akan kita gunakan adalah mesin E40G. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih itu performa mesin? Mungkin dari beberapa Sobat Bahari belum paham apa sih performa mesin. Nah, yang akan kita bahas kali ini, performa mesin dalam mesin internal combustion ya, atau pembakaran dalamnya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi performa mesin itu? Ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua adalah pengapian, dan yang terakhir adalah kompresi ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mungkin bahan bakar. Seperti Sobat Bahari tahu semuanya, untuk mesin 2 tak bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar campuran atau premix. Nah, seperti diketahui di servis manual secara spesifikasinya, bahan bakar reguler yang dipakai adalah campurannya 1 liter oli Yamaluk 2T dicampur dengan 50 liter bensin ya. Nah, saya coba ambil tangki bensin ini. Tangki bensin ini mungkin Sobat Bahari punya semua. Pada saat melakukan pembelian mesin Yamaha Outboard, itu akan mendapatkan 1 tangki merah ini ya. Kapasitasnya adalah 25 liter. Nah, untuk campuran tangki 25 liter ini, Sobat Bahari hanya cukup mencampurkan 0,5 liter oli Yamaluk 2T. Ingat, campurkan hanya dengan menggunakan oli Yamaluk 2T, jangan dengan oli lain, karena oli Yamaluk 2T sudah dirancang oleh insinyur-insinyur Jepang Yamaha untuk memperlama umur mesin Yamaha Anda. Nah, berapa banyak ini adalah Yamaluk 2T kapasitas 1 liter. Kemudian ini adalah Yamaluk 2T kapasitas 0,5 liter ya. Jadi ada 2 macam, 1 liter dan setengah liter. Untuk mencampurkan dalam kapasitas tangki yang 25 liter ini, Sobat Bahari cukup memasukkan Yamaluk 2T yang ukuran setengah liter. Kemudian ada mungkin pertanyaan lagi Sobat Bahari. Kalau kita ingin mencampur 1 liter, 5 liter atau 10 liter, takarannya bagaimana sih? Nah, saya sudah coba mencari-cari cara yang praktis untuk Sobat Bahari lakukan di lapangan, melakukan pencampuran antara bensin dan oli Yamaluk 2T. Mungkin semua Sobat Bahari punya botol kemasan oli 1 liter ya. Di sini akan saya coba pakai tutupnya. Nah, tutup ini setelah kita di training center ini coba ukur, baik diameternya maupun kedalamannya, ini memiliki
volume 0,02 liter atau sebanding dengan kapasitas bensin 1 liter. Jadi pada saat Sobat Bahari ada di lapangan, jika ingin mencampurkan 1 liter bensin dengan oli Yamalum 2T, cukup dengan melakukan takaran oli Yamalum 2T pada tutup botol oli ini. Jika Sobat Bahari ingin mencampurkan 5 liter bensin, lakukan takaran 5 tutup botol. Jika ingin melakukan campuran untuk 10 liter, bisa dengan 10 takaran tutup botol ini. Cukup mudah kan? Nah, nanti Sobat Bahari bisa lakukan sendiri di lapangan ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah pengapian. Pengapian mesin 2 tak. Bisa kita lihat nanti ya, seperti apa sih secara singkatnya. Kita buka dulu ya mesinnya. Oke, mungkin kamera boleh mendekat, kita lihat lebih detail ya. Di mesin E40G ini kita ada yang namanya spool di sini ya, kumparan. Kemudian di sini ada jalur rectifier, ada coil, ada kabel busi. Kemudian di sini ada 2 busi ya, masing-masing 1 busi untuk 1 silinder. Nah, cerita singkatnya, jadi di dalam kumparan ini ada lilitan kabel, terus ada magnet. Di sini akan terjadi induksi pada saat berputar, menghasilkan arus listrik bolak-balik. Kemudian arus tersebut mengalir masuk ke rectifier. Dalam rectifier akan terjadi perubahan arus dari bolak-balik menjadi searah. Kemudian masuk ke coil. Dari coil arus yang tadinya kecil diperbesar, kemudian masuk ke kabel busi dan akhirnya keluar percikan api di busi. Nah, seperti itu ya singkatnya. Kemudian kita penasaran, pengen lihat seperti apa sih busi yang baik itu supaya pengapiannya pun baik ya. Akan kita buka. Oke, sudah longgar. Nah, busi yang dipakai pada mesin E40G adalah ini ya, B7HS pun B7HS ya, ada 2 B7HS ya businya. Nah, busi yang baik itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini ada yang namanya elektroda melengkung dan elektroda tengah ya, elektroda tengah. Di situ pula ada yang warna putih, itu namanya insulator. Secara visual, busi yang baik adalah yang elektrodanya tidak rusak dan bersih. Elektroda tengahnya pun sama, tidak rusak dan bersih. Kemudian insulatornya pun utuh. Kenapa harus utuh? Karena jika insulatornya tidak utuh, maka akan terjadi kebocoran listrik ya pada busi. Nah, terus kemudian apalagi yang menjadi parameter busi baik? Di sini bisa kita lihat ada gap atau celah busi. Nah, celah busi ini sesuai dengan standar servis manual untuk mesin 2 tak. Celahnya, besar celahnya adalah 0,6 sampai 0,7 mm ya. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Mari kita lakukan sama-sama. Di sini ada yang namanya alat untuk mengukur celah. Bahasa Inggrisnya mungkin, bahasa kerennya ini adalah filler gauge ya. Ini bisa Sobat Bahari dapatkan di toko-toko perkakas.
Bagaimana cara memakainya? Tinggal selipkan. Ini jadi setelah kita atur semua ukurannya, kan ada beberapa lembar di sini. Setelah kita ukur, ini masuknya 0,3, 0,15 dan 0,2. Jadi totalnya adalah 0,65 ya. Coba bisa dilihat. 0,3, 0,15 dan 0,2. Jika kita gabungkan menjadi 0,65. Kemudian kita masukkan ke celah businya. Nah, jika masuk berarti bagus dan tidak terlalu longgar. Ini celah businya masih masuk spesifikasi ya. Seperti itu. Nah, saya bertanya lagi, mungkin apakah sobat bahari di sana semua punya alat ini? Kemungkinan ada beberapa dari sobat bahari yang belum memiliki ini, dan sulit pula untuk menemukan alat ini di tempat sobat bahari berada. Nah, saya ada solusi praktis, mungkin dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar sobat bahari. Nah, setelah saya coba cari-cari, saya menemukan ini. Tahu ini apa? Ini adalah mata gergaji besi. Ya. Kenapa pakai mata gergaji besi? Coba kita ukur ketebalan mata gergaji besi ini ya. Ini kita punya alat namanya jangka sorong digital. Kita coba cek ukurannya berapa. Nah, setelah kita coba cek, ukurannya adalah 0,69. Jadi masih masuk dalam range untuk melakukan pengecekan celah busi tadi, karena celah businya adalah 0,6 sampai 0,7 mm ya. Kita coba buktikan apakah mata gergaji besi ini bisa masuk ke dalam celah businya. Oke, nah jadi ternyata bagus ya, bisa masuk dengan baik. Kalau mata gergaji ini tidak masuk ya, berarti terlalu sempit, terlalu kecil celahnya, kurang bagus. Kalau kita coba, saya coba ada dua nih ya, ini 0,6 berarti 1,2. Kalau tidak masuk berarti bagus. Nah, ini tidak bisa masuk ya sobat bahari karena terlalu tebal. Tapi kalau sampai masuk berarti bisa dipastikan bahwa celah busi ini sudah tidak bagus karena terlalu besar, dari 0,7. Oke. Demikianlah untuk pengecekan celah busi ya. Jadi bisa sobat bahari lakukan di tempat sobat bahari berada. Sekarang kita coba pasang lagi ya. Oke, sudah masuk dua-duanya. Kita coba kencangkan dengan kunci. Lalu pastikan pada saat pemasangan busi harus dikencangkan ya. Oke, pasang kembali cok businya ya. Mesin sudah bisa running kembali. Nah, kemudian pada saat melaut, mungkin sobat bahari punya masalah di perjalanan, mesin tersendat-sendat. Pada saat dicek ternyata businya harus diganti. Apakah mungkin mengganti busi pada saat melaut? Sangat mungkin sekali. Tapi ada beberapa hal yang perlu diingat oleh sobat bahari. Pertama, alat kunci busi harus ada. Kedua, busi spare pun harus kita bawa. Tanpa itu kedua alat dan busi spare tadi,
tidak mungkin Sobat Bahari bisa mengganti busi pada saat melaut. Kemudian satu hal penting lagi, pastikan kondisi perairan tenang. Jangan Sobat Bahari melakukan pada saat ombak besar. Sudah dipastikan hal tersebut tidak aman ya, karena pada saat ombak besar alangkah lebih baik Sobat Bahari menjaga diri supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Oke, bagaimana sih caranya mengganti busi pada saat melaut? Oke, kemudian setelah dipastikan posisi aman, kondisi aman, kita lakukan full tilt pada mesin ya. Jadi diangkat full tilt. Oke, mesin sudah dalam kondisi full tilt. Kemudian kita buka top cowlingnya. Setelah top cowling dibuka, kita tinggal coba untuk melepas businya. Oke ya, lama nggak sih untuk cabut busi, ganti pasang busi pada saat melaut? Sangat cepat seharusnya ya, kalau memang alatnya Sobat Bahari punya membawa ya. Oke, kita cabut cok busi. Bisa dihitung nih di bawah 1 menit. Oke, udah lepas. Busi yang tadi kurang bagus sudah dilepas, kita simpan. Kita ambil busi yang baru ya. Nih baru ada 2, langsung kita pasang lagi. Oke, jangan lupa dikencangkan. Oke, sudah kencang, kita kembali tutup. Voila, beres. Tidak sampai 1 menit. Dan Sobat Bahari bisa langsung melakukan pengetesan mesin. Kembalikan posisi mesin, posisi semula dengan posisi propeller di air. Lakukan pengetesan mesin. Kita tarik recoil starternya. Oke, sampai nyala. Ya. Demikian tips singkat untuk penggantian busi pada saat melaut. Semoga Sobat Bahari bisa melakukannya dengan baik ya. Jangan lupa nanti kembali ditutup lagi untuk top cowlingnya sebelum melakukan perjalanan. Oke. Nah, berikutnya adalah faktor utama yang ketiga, yaitu adalah kompresi. Apa sih kompresi? Kompresi itu adalah tekanan di dalam ruang bakar yang dibutuhkan untuk memampatkan campuran bahan bakar udara dan oli, sehingga pada saat terjadi percikan api dia akan bisa menendang piston untuk melakukan langkah tenaga. Nah, jika tidak ada kompresi, apa yang terjadi? 1. Mesin susah hidup, mesin kurang power atau kurang tenaga, sudah bisa dipastikan. Coba bisa lihat mendekat lagi kameranya. Contoh mesin dengan kompresi yang baik. Pada saat kita menarik recoil starter, berat ya, dan ada bunyi seperti itu. Ini adalah contoh mesin dengan kompresi yang baik. Contoh mesin dengan kompresi yang tidak baik seperti apa? Bisa kita simulasikan. Dengan apa? Coba kita lepaskan busi dari mesin ini. Jadi, yang dinamakan dengan mesin loss kompresi adalah mesin yang tidak bisa melakukan penekanan dalam ruang bakar.
Jadi dengan lepasnya busi ini tidak ada ruangan yang bisa ditekan oleh piston pada saat titik mati atas ya. Jadi kalau busi lepas, semua udara yang harusnya terkompresi dalam ruang bakar akan terdorong keluar, seperti itu. Akan kita coba tarik lagi recoil starternya, ringan sekali ya. Ini adalah contoh mesin dengan kompresi yang sudah sangat tidak bagus. Akan bisa dipastikan mesin Sobat Bahari susah menyala. Jikapun menyala, tidak akan ada tenaganya. Seperti itu. Oke, mungkin beberapa tips singkat terkait menjaga performa mesin untuk mesin 2 tak sudah saya sampaikan. Jika dari Sobat Bahari ada saran atau masukan, silahkan DM kami untuk kita bahas di FB Live berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Keep safe, keep clean, keep healthy. Saya Agus pamit. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Terima kasih.